Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku ketemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dalam teks laporan percobaan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita lihat dulu yang harus kalian ketahui dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian harus mengetahui tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Di antaranya adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang kedua, kalian mampu menyajikan teks laporan percobaan itu secara tertulis dan lisan. Nah, dalam kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang kalian bisa ikuti. Di antaranya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah menyajikan teks laporan percobaan. Nah, di pertemuan lalu kalian sudah mengetahui apa itu teks laporan percobaan. Nah, di sini Bapak akan mengulas sedikit mengenai teks laporan tersebut berdasarkan definisinya. Kalian bisa baca sendiri. Pada hakikatnya merupakan sebuah teks non-fiksi, ya, yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Nah, itu mengenai definisi tentang teks laporan percobaan. Selanjutnya, kalian harus pahami struktur dari teks laporan percobaan ini. Ini ada 7 struktur yang harus kalian pahami. Di antaranya 1. Judul. Nah, judul dalam teks laporan percobaan ini harus jelas, menarik, agar orang yang membaca hasil dari kalian cobakan itu orang memahami semuanya. Yang kedua, pendahuluan. Jadi seperti urutan makalah, ya. Setelah judul ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah bagian umum penjelasan yang akan kalian sampaikan dalam teks laporan percobaan tersebut. Yang ketiga, landasan teori. Landasan teori juga bisa disebut rangka berpikir. Jadi kalian berdasarkan landasan teori yang akan disampaikan, seperti apa teks laporan percobaan kalian yang disajikan. Yang keempat, berkaitan dengan metode penelitian. Kalian mau menggunakan metode penelitian seperti apa? Apakah tanya jawab, wawancara, atau langsung satu penelitian, atau instrumen dan lain sebagainya. Yang kelima, itu berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Jadi judul sudah ada, pendahuluan sudah ada, landasan teori atau kerangka berpikir juga sudah ada, metode sudah dibuat. Nah, kalian nanti tinggal hasil dan pembahasannya seperti apa. Tentunya berdasarkan eksperimen atau hasil penelitian yang kalian coba. Yang keenam, ini berkaitan dengan simpulan. Simpulan kemarin kita di pertemuan lalu sudah dibahas. Seperti apa simpulan? Simpulan di sini berkaitan dengan poin-poin penting, ya, dalam teks laporan percobaan. Jadi kalian sampaikan seperti apa simpulan yang kalian cobakan itu, atau berdasarkan penelitian yang kalian buat. Berikutnya berkaitan dengan daftar pustaka. Daftar pustaka di sini berkaitan dengan rujukan atau referensi bacaan kalian. Jadi ini berkaitan dengan berkaitan dengan kerangka berpikir atau landasan teori yang kalian ambil dari beberapa sumber. Nah, itu struktur kebahasaan, ya, struktur laporan percobaan. Jadi kalian harus memahami dari judul sampai daftar pustaka. Tentunya kalau lengkap seperti ini, insya Allah teks laporan percobaan kalian akan bagus hasilnya. Nah, di sini juga Bapak akan menyampaikan seperti apa ciri bahasa teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan itu harus mempunyai
kalimat yang kompleks, banyak. Jadi orang tidak dibuat ambigu atau orang mudah memahaminya. Yang kedua, banyak menggunakan kata penghubung. Kata penghubung tahu kan, di pertemuan lalu di kelas 8 sudah dibahas. Seperti apa kata penghubung? Dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata rujukan. Kata rujukan di sini adalah kata referensi atau kalian merujuk kemana. Jadi penelitian itu atau teks laporan percobaan itu akan bagus, mudah dipahami, enak dibaca oleh pembacanya. Yang keempat, berkaitan dengan banyak menggunakan istilah istilah teknis. Jadi kalian harus melek juga ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata-katanya kalian banyak, jadi tidak monoton kata yang diungkapkan atau digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut. Nah, berikutnya langkah-langkah teks laporan percobaan. Nah, di sini kalian bisa baca. Kalian sebelum melakukan atau membuat teks laporan percobaan, kalian kumpulkan datanya dulu. Nah, kalau data sudah didapat, insya Allah teks laporan percobaannya itu akan bagus, ya. Yang kedua, kembangkan data. Jadi sudah ada data, dikembangkan oleh kalian, biar agar hasilnya juga bagus. Kata-kata yang disusun dari teks itu juga bagus. Tentunya kalian juga tadi sudah melek dari KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya, gunakan kalimat kompleks. Jadi kalau kalian menggunakan kalimat kompleks, insya Allah akan luas, ya, akan luas pembahasan yang kalian sajikan dalam membuat teks laporan percobaan. Nah, berikutnya di sini Bapak memperlihatkan pada kalian, di sini ada contoh teks, ya, kutipan tentang hukum Melde. Kalian bisa baca sendiri. Di buku paket juga sudah ada, silakan dibuka. Ini sebagai rujukan saja bahwa dalam pembelajaran kali ini ada contoh teks laporan percobaan. Di antaranya berkaitan dengan hukum. Di sini juga ada lanjutannya tentang hukum Melde. Untuk lebih jelas silakan baca buku paketnya, ya. Baik, sampai di sini pemaparan materi atau ringkasan materi untuk teks laporan percobaan KD 3.2 dan 4.2. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian tidak paham, diulangi lagi saja video ini dari awal. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak ucapkan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kondisi. Pokoknya kalian harus serba ekstra menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.